datang semua gitu kan. Pas lihat lihat kalender, oh ternyata ada warna merah. Jadi hari ini libur. Ya alhamdulillah hari ini ya kita bisa berkumpul silaturahim. Ya semoga ini nanti kedepannya akan jalan terus silaturahim seperti ini. Amin. Dan juga terima kasih ini kepada kesehatan sampai saat ini bisa hadir di tempat kami walaupun ala kadarnya seperti ini sambil bisa menikmati ala makanan daerah namanya gudeg Jogja Bu. Ini yang mungkin sudah dikenal kalau orang Indonesia, ini adalah masakan khas daerah Yogyakarta. Tapi alangkah baiknya kalau kita di sini yang bisa jamaah umroh kemarin bisa kumpul bersama di sini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, dan saya mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan salah khilafnya. Sekaligus saya menyampaikan minal aidin wal faizin, tidak ada salah terlambat Ibu ya. Sekaligus saya mungkin mengundang atau secara grup lesan kita bisa ngumpul bersama di sini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktunya bisa berkumpul di tempat ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya sedikit nambahin Bapak Ibu. Boleh Bu Endang, boleh silakan. Yang terhormat Bapak Marwan, yang terhormat Ibu April, yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku sekalian yang kemarin menjadi sahabat keluarga saya berangkat umroh. Terima kasih sudah menemani kami sekeluarga, terutama kepada Ustadz Marwan, gitu ya. Semoga jalinan hari ini menjadi jalinan yang berkelanjutan. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Harapan saya, yang lainnya pasti menginginkan untuk datang lagi ke rumah Allah. Masya Allah. Mencoba untuk datang ke sana lagi, terutama mohon maaf Ustadz Marwan, izinkan kami keluarga besar peserta umroh bulan Mei 2023. 23 Maret. 23 Maret, maaf, 23 Maret 2023 untuk dibantu lagi Ustadz Marwan. Masya Allah. Diajak ke tanah Haji Furoda haram lagi ya, untuk menunaikan yang kesekian kali. Amin. Dengan hati gembira dan senang, dan moga-moga dengan biaya yang semuanya bisa terjangkau. Untuk itu harapan saya siang hari ini Ustadz Marwan nanti memberikan tausiah buat kita. Apa sih artinya kehidupan yang kita alami ini ya, untuk melangkah lagi ke depan gitu ya, biar harapan-harapan ini tercapai, berangkat lagi gitu. Jadi mohon Ustadz Marwan memberikan pencerahan buat kita semua, buat hati kita senang semua, dan harapan kita juga tidak hanya nanti untuk pelaksanaan umroh. Semoga jalinan ini kedepannya untuk jalinan keluarga besar. Saya kira itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada. Jadi, terima kasih banyak, dapat salam dari Pak Buko Jian. Kalau ada waktu mohon mampir ke Pati. Nah itu. Jadi harapannya beliau mau datang ke sini hari ini, cuma ya udah nanti lain kali deh, kayaknya teman-teman apa namanya, kunjungan Bapak Ibu ini menjadi kebahagiaan bagi kakak kami berdua.
Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih kehadirannya, dan saya kembalikan kepada langsung ke Ustadz Marwan. Terima kasih. Pak Ferdi itu. Oh ya, ke protokol dulu. Oke. Baik, tuan rumah terima kasih banyak. Saya juga lupa tadi, mohon maaf ibu-ibu, saya di WA kan jam 10 pagi kita kumpul. Ada tamu kebetulan, terus kebetulan tamunya juga mertua lagi. Akhirnya nunggu sebentar, ya nyampe juga jam 1. Iya. Nah, jadi mohon maaf. Yang kedua juga, tadi saya berbincang sama Pak Marwan, ya kan, Bu April ada di sini kan ya? Nah, dengar ya Bu April? Di dalam. Saya bilang sama Pak Marwan, kalau capek jadi tour leader biar saya aja. Kata beliau dengan senang hati katanya, alhamdulillah. Tapi satu permintaan saya bilang, saya nggak mau naik Lion Air. Gitu. Baik, kita langsung ke Ustadz Marwan. Jadi ya sepatah dua kata dari Pak Ustadz ini karena beliau baru pulang. Saya juga pengen dengar sih sebenarnya kiat-kiat nanti misalkan naik haji ikutan haji Furoda gitu kan seperti apa. Ya terus kemudian tadi sedikit cerita tentang itikaf di sana, banyak duka sukanya gitu kan. Nah, kita langsung aja kita sambut Ustadz Al-Kharom. Ustadz Marwan, dia dipersilakan. Masya Allah, melempar sendal aja nih. Jazakumullah khairan, Ketua Panitia ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelumnya dengan puji-pujian kita uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita bisa istiqomah, mati dalam keadaan Islam dan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, amin. Sebelumnya tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bu Endang dan Pak Arianto atas kesempatannya diberikan waktu dan tempat ya. Dan jujur saja nih dari alumni 2023 baru ini aja nih. Ada halal lebih halal ya. Masya Allah. Ada silaturahminya ya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan taqabbal minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga apa yang pernah kita lewatkan kemarin di bulan Ramadan, termasuk umroh Ramadan ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti pahala haji bersamaku, kata Rasulullah SAW ya. Ini nggak main-main nih, pahalanya seperti pahala haji ya. Pahala haji ini jaminannya surga dan dihapuskan dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar Bapak Ibu, bukan dosa-dosa kecil ya. Kalau umroh satu dengan umroh yang lain itu menghapuskan dosa dan dihapuskan dari kefakiran. Jadi kita jadi orang kaya nih kalau umroh satu. Kalau umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji, dan hajinya itu bersama Rasulullah SAW. Ini nggak main, bukan bersama kiai atau orang, tapi ini Rasulullah ya. Ini tentu beda. Sebagaimana doanya dari Rasul itu tentu beda doa dari orang lain ya. Karena ini Rasul ya, orang yang dijamin dan yang akan datang dihapuskan dosa-dosa. Bahasa Arabnya maksum ya. Dan makasih juga Ketua Panitia dadakan Pak Rangga sama Pak Farudin ya, Ferdian sudah totalitas ya, sampai bawa somai. Saya lihat, saya tanya, itu kompor gasnya juga dibawa? Iya dibawa. Kompornya juga? Iya. Wah, baru benar totalitas loh. Kita angkat aja di Ketua Panitia, kita lengserkan Pak Rangga. Kudeta. Iya, ya, jadi kita di sini santai-santai aja, karena memang Pak Rangga dan Pak Ferdian, Pak Arianto dan Bu Endang itu cuman judulnya itu ya minal aidin wal faidin sebetulnya ya, cuma halal itu diperbolehkan oleh ulama ya, halal bihalal ini diperbolehkan, bukan suatu yang baru.
Tapi ini budaya yang tidak melanggar syariat, ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan ya, seperti bersilaturahmi ya. Sebetulnya silaturahmi itu untuk yang rahim ya, asal kata dari silaturahim keluarga ya. Tapi ini kita juga ada bagian dari keluarga sebetulnya, keluarga besar Amartur ya, awal Ramadan. Dan semoga ibadah kita, amin, karena ini nggak main-main pahalanya. Justru bapak ibu yang memilih, bukan, tapi justru bagian yang dipilih oleh Allah ini nggak sembarangan ya. Karena kalau ditanya banyak orang kaya dari kita, banyak, bener kan? Tapi banyak yang nggak, mungkin yang fisiknya lebih kuat, pelari atau mungkin binaraga yang lebih sehat dari kita ya. Tapi Allah pilihkan justru yang mohon maaf ya, saudara kita ya, yang kemarin pakai kursi roda, yang saudara juga Bu Endang, itu Allah pilih, bukan justru kita memilih ya. Bahkan sampai sekarang kursi roda yang beliau wakafkan itu dipakai terus setiap hari sama mutawif kita yang standby di Mekah. Itu berapa kali itu ya, pahalanya mengalir terus ke beliau gitu kan. Nah jadi apa yang tadi Bu Endang minta ke saya buat berikan dosa sedikit ya, mungkin kita jangan henti-hentinya untuk beribadah. Dan beribadah itu kita harus milih-milih. Jadi beda antara kita beri minum air ya, mohon maaf ke orang biasa, mohon maaf nih ya, kita bukan banding-bandingin ke orang biasa, misalnya keluar, dengan kita beri minum air nih ke para tholibul ilmi tentu beda. Ke ulama atau kiai atau ustadz kita kasih air minum itu tentu beda, karena ya ibadah mereka pun beda. Begitu, jadi kita harus milih-milih. Sama seperti kalau segelas air ya, mungkin kalau kita beli mungkin Rp1.000 atau mungkin Rp2.000, tentu beda kalau kita belinya di kafe termahal ya, itu mungkin satu gelasnya bisa Rp30.000. Nah itulah kita asumsikan kita harus milih-milih nih beribadah. Dan salah satu ibadah yang jelas itu saat ini adalah haji. Nah ini titipan dari ketua panitia, saya sedikit menjelaskan haji itu kayak gimana ya jamaah. Dan mudah-mudahan kita harus meningkat nih jamaah nih. Kita udah umroh awal Ramadan nih, mungkin kita tahun depan haji ya. Walaupun nggak bisa itikaf. Nah nanti saya sharing aja pertama ini yang itikaf dulu ya. Jadi itikaf itu selain dia di umroh di Ramadan kayak kita kemarin di awal Ramadan, dia ada keutamaan, dia bisa itikaf di Masjidil Haram. Dan sebagaimana kita ketahui, ibadah di Masjidil Haram itu satu sholat sama dengan 100.000 sholat lain ya, 100.000 sholat. Umur kita aja nggak nyampe tuh. Ya, belum sholat wajibnya 5 waktu, ya, belum sholat sunnahnya, tahiyatul masjidnya, ya, duha, tahajud segala macam, itu luar biasa, ya.